pas de soleil, 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 pas de soleil. DPRD Kota Probolinggo menggelar pembahasan naskah akademik Raperda Kota Probolinggo tentang pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan itu digelar pada Senin 6 Desember 2021 di Hotel Tunjungan Kota Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Probolinggo, Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, tim anggaran pemerintah daerah, jajaran kepala bidang di BPPKAD Kota Probolinggo serta staf bidang akuntansi dan pelaporan BPPKAD Kota Probolinggo. Lalu sambutan Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib. Abdul Mujib menyampaikan, jika hubungan legislatif dan eksekutif harus terjalin, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah, yang mana setiap tahunnya membutuhkan evaluasi. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendapatkan solusi yang baik terhadap suatu hal yang memang sangat membutuhkan solusi. Terima kasih Pak Robert dan kawan-kawan yang lainnya. Paling keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kok naik turun ini suaranya? Yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kota Probolinggo, yang alhamdulillah pada malam hari ini full tim Pak Bu Sekda. Ya. Yang saya hormati asisten hadir Bu Sekda. Bu Asisten hadir. Ya. Kepala PLT, Kepala BPKAD dan jajarannya, Kepala Bapeda, Ditbang yang sekaligus beserta jajarannya juga saya hormati, Sekretaris DPRD, kemudian yang tak lupa juga yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahim dalam acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari rancangan perda nantinya ini bisa tercapai bersama-sama, karena memang antara legislatif dan eksekutif ini harus betul-betul terbangun sinergitas, terutama terhadap pengelolaan keuangan daerah yang selama ini mungkin dari tahun ke tahun perlu ada evaluasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini tidak sia-sia dan nantinya bisa menghasilkan sebuah solusi jalan keluar yang terbaik apabila memang terjadi satu hal yang perlu ada solusi atau pemecahannya. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada prinsipnya nanti terletak pada substansi pembahasannya seperti apa, sehingga nanti kita akan mengalir saja hal-hal yang mungkin nanti bisa dikritisi atau diberikan saran atau masukan terhadap naskah akademik, karena memang sifatnya masih naskah akademik, sehingga nanti bisa ada beberapa hal yang mungkin menjadi saran atau masukan dari kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kami kita semuanya di sini ini bisa memberikan satu masukan atau saran yang memang betul-betul bisa diharapkan pelaksanaannya nanti bisa lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan atau saya sampaikan. Untuk selanjutnya lebih pada fokus kepada narasumber nanti untuk menyampaikan, sehingga nanti perlu dibuka forum diskusi. Berikutnya, paparan dari narasumber Banu Witono selaku Ketua Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, dari isi naskah akademik ini, pada prinsipnya perubahan peraturan perundang-undangan itu menuntut pemerintah daerah, khususnya Kota Probolinggo, untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ya, undang-undang dari Undang-Undang 32 ya 2004 menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, ini memiliki konsekuensi perubahan yang cukup banyak. Lalu kemudian beralih menjadi perubahan, turunannya adalah perubahan PP dari PP 58 ya, tahun 2005 menjadi PP 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ini juga menjadi dasar mengapa atau kenapa kemudian pemerintah daerah harus melakukan perubahan terhadap pedoman atau pokok-pokok pengelolaan keuangan daerahnya. Nah, secara teknis Bapak Ibu ya, secara teknis itu tidak banyak perubahan. Mulai dari perencanaan keuangan, penganggaran, penatausahaan, kemudian pertanggungjawaban, secara teknis tidak banyak perubahan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah secara substantif. Konsideran di dalam peraturan perundang-undangan itu berubah dari PP 58 menjadi PP 12. Ditambah lagi, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sekda bahwa di dalam Permendagri 77 2020 ya ada satu klausul bahwa Permendagri setelah disahkan maka turunan ya perda harus disahkan minimal itu tahun 2022. Bukan maksimal. Ya, maksimal harus tahun 2022, berarti kan tahun depan ya harus ada kesepakatan gitu ya untuk melakukan perubahan terhadap pedoman atau pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Nah ini versi singkatnya. Sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka pemerintah daerah ya harus melakukan perubahan terhadap perda yang sebenarnya kemarin sudah disahkan ya pada tahun 2019. Nah, memang pada saat itu, pada saat saya menyusun naskah akademik maupun juga raperda itu, pada saat itu sebenarnya sudah ada sounding gitu ya, sudah ada draft tentang PP 12. Cuma memang belum disahkan. Gitu. Nah, pada saat 2018 selesai, kemudian 2019 disepakati dengan Dewan, disahkan menjadi Perda nomor 1 tahun 2019. Tidak lama kemudian muncullah atau terbitlah PP 12 tahun 2019 itu. Nah, akhirnya mau tidak mau kita mencoba untuk melakukan penyesuaian perubahan terhadap PP ini. Nah, di dalam PP 12 tahun 2011 ya tentang ketentuan pengaturan peraturan perundang-undangan itu kan memang disyaratkan ketika menyusun perda ya rancangan perda maka harus didahului dengan penjelasan keterangan ataupun juga naskah akademik. Nah kemarin kami sudah menyelesaikan ya naskah akademik ini yang nanti akan kita coba diskusikan ya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah secara prinsip pokok bahasan. Nah, ini sesuai dengan PP 12 tahun 2011. Jadi susunan dari naskah akademik yaitu terdiri dari pendahuluan, kemudian kalau pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penggunaan penyusunan naskah akademik, metode penulisan naskah akademik. Bab 2-nya kajian teoritis dan praktis empiris, kajian teoritis, kajian terhadap asas prinsip terkait, kajian praktis, kajian terhadap implikasi penerapan aturan. Bab 3-nya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Nah, bab 4 itu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Bab 5 arah, tujuan dan materi muatan. Nah, ini nanti yang lebih banyak rancangannya, ya rancangan perda ke depan, isinya seperti apa, ya arahnya kemana itu di dalam bab 5 ini.
Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau mencermati lebih detail, ya bisa di bab 5 arah tujuan dan materi muatan. Yang 6 penutup, terakhir adalah daftar pustaka. Oke, kemudian dari latar belakang, memang di beberapa pembahasan mungkin di naskah akademik yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ya cukup panjang ya latar belakangnya. Tapi di sini saya mencoba meringkas bahwa ke depan ya pemerintah itu berusaha melakukan percepatan peningkatan kegiatan masyarakat. Nah, ini sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. Nah, ini sangat ditekankan sekali Bapak Ibu ya. Makanya kemudian nanti akan ada Permendagri ya tentang Permendagri 90 ya, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan. Ini adalah salah satunya adalah untuk mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program di pemerintah pusat. Kemudian melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Nah, latar belakang lainnya ada penggantian Perda Nomor 1 Tahun 2019 karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ya, kemudian ditegaskan dalam pasal 3 Permendagri 77 2020 gitu ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian naskah akademik disusun dalam rangka memberikan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah pada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis, itu jadi sudah ada di dalam pembahasan. Nah, masalahnya Bapak Ibu ya, di sini saya mencoba mengidentifikasi masalah. Sebenarnya masalahnya bukan pada pelaksanaan, ya, bukan pada pelaksanaan penerapan dari peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, tapi penggantian perda itu permasalahannya adalah karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Ya, di sini identifikasi ya perubahan dari PP 58 2005 menjadi PP nomor 12 tahun 2019. Di buku itu 2014 ya, karena info itu ya agak salah ketik. Kemudian peraturan perubahan Menteri Dalam Negeri, perubahan dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjadi Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Permendagri 13 dan kemudian ketika PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dikeluarkan, ya, dan kemudian ada turunan dari PP 71 yaitu Permendagri 64 tentang pelaksanaan akuntansi berbasis akurat di pemerintah daerah. Nah, ini akan terlihat bahwa ada perbedaan di dalam penerapan terkait dengan ya pelaporan antara ya laporan realisasi anggaran dengan akuntansinya gitu. Nah, sehingga PP 12 maupun juga Permendagri 77 ini merangkum semua dijadikan satu. Nah, inilah kemudian dasar pemikiran atau identifikasi masalah kenapa kemudian dibutuhkan adanya perubahan di dalam Perda pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang ketiga identifikasi masalahnya adalah bahwa pemerintah pusat saat ini sudah menegaskan akan mewujudkan yang disebut dengan Indonesia menuju satu data satu sistem. Adanya transformasi digital.
dalam bentuk transformasi digital. Itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kemudian muncul itu dari PP 12 itu turunannya ada Permendagri 70, Permendagri 90 maupun juga Permendagri 77. 3 peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebenarnya mengarahkan kepada terwujudnya Indonesia satu data satu sistem. Nah, nanti di belakang itu akan ada ada penjelasan kenapa kemudian dibutuhkan satu data satu sistem itu. Ya. Kemudian untuk tujuan kegunaannya mungkin tidak perlu panjang lebar saya bahas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kaitan dengan kajian teoritis coba. Nah, Lalu, kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara anggota dewan dan narasumber. Karena ini memang ada merupakan perda perubahan ya dari perda sebelumnya, karena ada beberapa hal tadi yang disampaikan. Cuman kami ingin secara spesifik, singkat, padat, tapi dapat kita cerna di logika kita terhadap seberapa pentingnya perubahan dalam perda itu. Nah, kemudian apakah di dalam perda ini nanti ada beberapa hal yang berkenaan dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Nah, ini yang perlu dicatat, karena ini nanti kita akan menarik secara substansi di dalam isi perda itu kewenangan-kewenangan itu supaya juga berdampak signifikan kepada pembangunan daerah sendiri, walaupun intervensi dari pemerintah pusat yang memang ketimpangan antara dana transfer dengan PAD kita sangat jauh sekali, sehingga mungkin itu yang menyebabkan intervensi yang sangat berlebihan dari pusat sehingga membatasi kita. Nah, ini kewenangannya apa kira-kira di pemerintah daerah? Hanya sebagai sumbangsi pemikiran kita semua bahwa di dalam proses perda yang akan kita sahkan ini, di dalam proses nanti pembahasan, yang paling terpenting menurut penjelasan dan juga kalau kita telaah itu berkaitan dengan proses perencanaan, dan terakhir itu kan dengan yaitu terakhir itu dalam proses pertanggungjawaban itu harus disampaikan pada ini. Artinya bahwa kita dituntut untuk bisa sesuai di dalam real aturan perundang-undangan yang ada di dalam proses baik perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban. Di sini kami hanya memberikan masukan, seandainya nanti ini sudah disahkan atau memang ini perlu untuk kita kaji bersama, bahwa pemerintahan daerah itu memang harus betul-betul fokus dan konsentrasi di dalam proses bagaimana mengejawantahkan antara korelasinya antara RPJMD, RKPD dan sampai kepada RAPBD. Karena kami melihat ada beberapa juga di dalam persoalan yang mungkin kita temukan di dalam proses pembahasan itu ada ketidaksinkronan. Ini yang harus menjadi sebuah catatan kita bersama, sehingga ini menjadi sebuah pemikiran bersama dan kita bicarakan bersama. Karena entry pointnya nanti pada waktu proses LHPBPK. LHPBPK pastikan keinginan kita bersama tidak ada suatu temuan. Pertama kaitan dengan dasar hukum, ya. Bapak di naskah akademik ini menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua. Sepengetahuan saya dan sepengetahuan saya, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diamandemen 4 kali. Artinya bahwa amandemen yang kedua itu sudah tidak berlaku. Nah, koreksi saja. Saya tidak tahu apakah kedua atau yang keberapa. Dasarnya ini. Kalau memang apa yang saya sampaikan salah, mohon penjelasan. Kemudian, saya masih belum melihat arah penjelasan yang berkaitan dengan kebutuhan daerah. Kalau sifatnya ini kemudian turunan, ini kan lebih banyak kepada turunan. Tetapi di sini belum ada muatan yang mengarah kepada hal-hal
yang mendukung pada kinerja kita dalam pengelolaan daerah yang belum diatur tetapi juga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh misalnya, berikan masukan di dalam draft itu manakala organisasi perangkat daerah tidak mampu menyerap anggaran yang sudah diberikan ketika pengesahan APBD, maka harus ada reward dan punishment, sehingga ada dorongan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini organisasi perangkat daerah, itu benar-benar mampu merealisasikan anggarannya. Ini di sini kami tidak melihat. Ya, bagaimana tadi Pak Silbro juga menyampaikan ada beberapa hal ya, irisan antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Oke. Tapi juga kita bisa menempatkan mana yang merupakan ranahnya perencanaan pembangunan, mana yang merupakan ranahnya pengelolaan keuangan daerah. Kalau tadi mungkin diusulkan ada satu klausul yang mengaitkan dengan itu, ya, antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan keuangan daerah, itu mungkin bisa dilakukan. Coba kalau sampai secara detail, seperti misalkan tadi Pak pimpinan menyatakan, Pak Mujib menyampaikan tentang reset, ya, dan itu sebenarnya kan ranahnya adalah ranah perencanaan, ya, perencanaan. Nah, ini saya malah khawatir kalau seandainya itu dimasukkan ke dalam perda pengelolaan keuangan daerah. Ya, Pak Sibu memang tadi sudah menyampaikan juga, ya, bahwa ya sangat mungkin itu untuk ada beberapa klausul yang bisa dimasukkan. Ya, asal itu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tidak masalah. Atau juga bukan hanya sekedar kita copy paste ya dari PP 12 kemudian Permendagri 77. Nah, sekiranya memang ada masukan-masukan yang merupakan itu kebijakan lokal, nah apa kita masukkan? Ya, masukan-masukan tadi ya cukup berarti ketika memang dibutuhkan di dalam pengelolaan keuangan daerah agar supaya lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Sebagaimana tadi masukan dari Pak Muklas ya, Pak Muklas ya, itu tadi beberapa masukan saya pikir cukup baik ya Pak, tentang masalah LHP BPK yang tidak ada temuan, ya mungkin juga kalau menurut pengalaman saya sangat kecil kemungkinan tidak ditemukan kesalahan, ya, karena pengelola dengan dana yang begitu besar, ya, dengan pengelola yang beragam, dengan latar belakang yang beragam, keinginan, motivasi dan lain sebagainya, itu sangat kecil kemungkinan untuk tidak ditemukan temuan BPK. Tapi memang perda itu disusun dalam rangka untuk mengantisipasi, gitu ya, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan itu. Ya, kita tidak mungkin kemudian dimasukkan dalam satu klausul yang secara lebih spesifik, gitu ya, menyatakan tentang hal itu. Yang bisa kita lakukan di dalam, apalagi di perda, mungkin nanti kalau di dalam perwali terkait dengan masalah sisdur atau kebijakan akuntansi atau juga sistem akuntansi pemerintah daerah, itu bisa secara lebih detail. Ya, tapi kalau misalkan itu terkait dengan peraturan daerah, ini adalah hanya garis besar, ya, arahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Makanya disebut dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah atau pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ya. Termasuk tadi ya, LKPJ, penguatan APBD, daya serap anggaran, itu semua terkait dengan masalah pelaksanaan, dan hal-hal yang terkait itu dibahas, ya, di dalam klausul di dalam penata usaha. Tadi di arah muatan, ya, kita sudah ada tentang masalah pelaksanaan dan penata usaha. Meskipun mungkin saja usulan-usulan dari Bapak Ibu Dewan itu nanti bisa kita coba, ya, sesuaikan selama itu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang lain.
Kemudian tadi dari Pak Robi ya, tentang pembentukan Pak Robin. Pak Robin. Pak Robin. Mana ya Bapak ini? Pak, kira-kira perlu dijawab ya? Perlu ditanggapi nggak ya? Surat-surat. Dititipkan ke Bro jawabannya nanti. Iya, memang perubahan ini ya, penggantian Perda dari Perda nomor 1 tahun 2019, jadi Perda sekarang ini rencananya mungkin 2022 ya, karena nggak mungkin juga 2021 dan beberapa hari lagi yang pasti akan kita coba apa namanya mungkin ya terbitkan pada 2022 sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Permendagri 77. Nah, satu sisi memang di dalam aturan di Undang-Undang 12 tahun 2011 kalau tidak salah ya, itu 2 tahun ya, 2 tahun. Sekarang 2019, 2021 seharusnya sudah terpenuhi sebenarnya ya, sudah terpenuhi 2019, 2021, 2022 pas gitu ya. Nah, cuma di satu sisi lagi, di sisi lain Permendagri itu sudah menentukan ya, sudah menentukan bahwa paling lambat adalah 2022 ya. Tinggal kita mengambil sikap gitu ya, mengambil sikap ya, mengikuti aturan yang ada ya, itu apa namanya pendapat saya seperti itu, sehingga perlu bagi kita untuk melakukan perubahan atau penggantian perda. Nah, sebagaimana tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian ya, secara teknis sebenarnya tidak jauh berbeda antara PP 58 dengan PP 12 secara teknis ya, mulai dari penganggaran, pelaksanaan ya, kemudian penatausahaan, kemudian pelaporan, itu tidak jauh beda. Tapi secara substantif ya, karena itu merupakan konsideran peraturan perundang-undangan ya, mau tidak mau ya kita harus melakukan perubahan itu ya, melakukan perubahan dalam perda. Itu mungkin jawaban saya untuk Pak Robin gitu ya. Kemudian tadi Pak Muklas, saya pikir ini masukan-masukan yang cukup baik ya. Kemudian dari Pak Dibro, nah, dasar hukum tentang amandemen 1945 amandemen kedua. Saya sudah melihat keempat amandemen itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Amandemen di sini itu tidak mengubah secara keseluruhan Undang-Undang 45, tapi tiap-tiap amandemen itu mengubah pada pasal-pasal tertentu. Nah, yang terkait dengan otonomi daerah maupun juga terkait dengan APBD, ya APBN, APBD itu ada di amandemen kedua. Bisa dilihat di dalam amandemen ketiga itu tidak melakukan perubahan, maupun di amandemen keempat itu juga tidak melakukan perubahan itu. Ya, kalau misalkan dilihat dari undang-undang dasarnya yang awal sebelum di amandemen, ya, terus kemudian ada amandemen 1, itu ada beberapa pasal saja yang berubah. Nah, saya nggak hafal ya, itu apa saja yang berubah. Nah, yang saya lihat ya, di amandemen kedua itulah yang terkait dengan masalah pengelolaan keuangan dan kemudian terkait dengan APBD, terkait dengan otonomi daerah di sini di amandemen. Bukan berarti kalau misalkan di amandemen lantas tidak bisa dijadikan dasar hukum. Amandemen 1, 2, 3 itu bukan seperti itu yang saya pahami lah ya. Bisa. Iya, coba bisa dilihat, Bapak lihat. Karena sebetulnya kan dalam sistematika undang-undangan kan juga seperti itu, karena sudah amandemen berarti kan sudah berubah kan begitu. Betul. Hanya beberapa pasal. Oke, kalau dalam batang tubuhnya oke. Cuman kan dalam secara
produk aturannya kan sudah tidak berlaku kalau sudah yang sebelumnya kan begitu. Kalau kita sebetulnya yang batang tubuh hanya sebagian saja kan begitu. Kalau mau ya ya, kalau itu yang saya pahami ya, itu yang saya pahami. Ada ketika terjadi amandemen itu hanya beberapa pasal yang diubah dari undang-undang dahulu. Ya, ada fokusnya ya. Kalau misalnya saya nangkap ya, amandemen 1 itu fokusnya pada apa, amandemen 2 pada apa, amandemen 3 pada apa, amandemen 4 pada apa. Gitu. Jadi semacam penambahan ya, menambah dari yang pokok di Undang-Undang Dasar 45-nya itu. Ya. Kemudian arah penjelasan muatan ini saya pikir di dalam bab 5 itu sudah semua ya, arah muatan itu sudah ada dengan tabel tadi arah muatannya yang terakhir. Terus. Oke, terus. Nah ini ruang lingkup dari muatan itu sudah ada semua di situ. Kalau tadi disampaikan bahwa hanya sekedar, sebenarnya ini tidak blok sama ya dengan yang PP, maksudnya tidak hanya sekedar kemudian, tapi berdasarkan pada hasil kajian-kajian di atasnya. Ya seperti misalkan di sini ketentuan umum bagian 1, bagian 2 ruang lingkup ini tidak sama. Ya pasal-pasalnya maksudnya kalau secara substansi sih tentunya harus mengacu pada itu ya. Tapi untuk susunan struktur sistematika itu kita tidak secara kemudian nantinya gitu ya hanya sekedar kopas dari PP 12 ataupun juga dari Permendagri 77 ya. Nah kalaupun misalkan tadi ada dari Pak Sibro itu memberikan masukan-masukan seperti tadi, nah ini yang saya masih perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Seperti misalkan organisasi perangkat daerah itu sebenarnya kan ada aturan tersendiri ya tentang SOTK. Tidak ada itu. SOTK hanya dinasnya sama tentang perangkat daerah. Ya, tentang perangkat daerah. Ketika ini Pak, ketika organisasi perangkat daerah dialokasikan 1 miliar, ini kan bicara pengelolaan keuangan kan? Betul. Ternyata realisasinya dia hanya 500 juta. Maka ada 50% duit yang tidak bisa dilaksanakan, tidak sesuai dengan asas perencanaan, tidak terserapnya ketika pengelolaan keuangan kan begitu. Logika jalannya kan begitu. Nah, maka di dalam pedoman pengelolaan keuangan ini harus diatur. Ada reward dan achievement kan begitu. Kan masuk di pengelolaan keuangan. Oke, berarti masukannya adalah adanya penilaian kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan daerah dalam bentuk reward and punishment secara internal. Iya. Oke, masukan ya. Tim redaksi Pro TV.